Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, mahasiswi dari Universitas Islam Masyariah, ingin memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Kompetensi Guru HI dalam mengatasi kesulitan belajar siswa via daring akibat COVID-19 di MTS Ataqwa 09. Penelitian ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 yang tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Adapun pada bab kedua yang tersusun dari 2 subbab, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Adapun bab ketiga tersusun atas jenis penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Next, kita akan membahas latar belakang pada penelitian ini. Latar belakang penelitian ini terjadi akibat proses pembelajaran saat ini yang diakibatkan COVID-19, maka dari itu Menteri Pendidikan membuat kebijakan dengan mengatur kegiatan belajar mengajar dipindahkan menjadi di rumah. Dalam hal ini, pihak sekolah membuat aturan bagi guru dan siswanya untuk melakukan proses pembelajaran via daring. Guru harus siap dengan berbagai kondisi pembelajaran dan kondisi siswa, termasuk perkembangan kehidupan di masyarakat. Adanya musibah yang sedang kita hadapi saat ini menuntut guru untuk lebih banyak lagi mengatur strategi baru untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum 2013. Selanjutnya, rumusan dari masalah penelitian ini yaitu pembatasan masalahnya terdiri dalam penelitian ini yaitu guru KI di sekolah MTS Ataqwa, dan peneliti membatasi waktu penelitian ini di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran via daring di masa COVID-19 di sekolah MTS Ataqwa 09. Yang kedua, kompetensi apa yang dimiliki guru yang tepat dalam menerapkan pembelajaran via daring seperti pada saat ini. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran PAI di MTS Ataqwa 09. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Ataqwa pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui kompetensi apa yang dimiliki guru PAI di sekolah MTS Ataqwa yang sesuai dalam proses pembelajaran via daring akibat COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Ataqwa 09. Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang proses pembelajaran pendidikan, dan manfaat teoritis bagi akademis agar menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa proses pembelajaran pendidikan di masa COVID-19. Adapun manfaat praktisnya yaitu diharapkan mampu menjadi masukan dan pertimbangan bagi sekolah yayasan MTS Ataqwa 09 dalam rangka meningkatkan guru dalam proses pembelajaran PAI, dan penelitian ini juga dapat diterapkan sebagai pedoman dalam kegiatan peningkatan kemampuan guru sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran PAI di masa COVID-19. Selanjutnya ada bab 2, yang pertama subbabnya membahas tentang landasan teori. Ada landasan teori yang digunakan penulis ini yaitu teori yang digunakan informasi dalam pendapat seorang pakar. Menurut George R. Terry, bahwa informasi adalah data penting yang memberi pengetahuan yang berguna. Dari teori tersebut, penulis bisa mengukur sejauh mana peran kompetensi guru PAI di MTS Ataqwa sebagai media informasi, sebab teori tersebut relevan dengan judul penelitian.
Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Pertama ada kompetensi. Pengertian kompetensi ini yaitu berkaitan dengan efektivitas kinerja seseorang dalam pekerjaannya. Adapun kompetensi yang harus dimiliki seseorang yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesi, dan kompetensi pemasyarakatan. Dalam hal profesional, seorang guru harus menguasai keterampilan mengajar dalam hal membuka dan menutup pelajaran, bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi mengajar. Selanjutnya, ada pengertian dari pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam ini pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan iman kepada siswa. Keberadaan ini berfungsi untuk membentuk kepribadian seseorang yang beragama dan beriman, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan agama Islam yaitu pertama, tujuan umumnya meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Adapun tujuan akhirnya yaitu terdapat pada waktu hidup di dunia dan ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang terbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, bertambah dan berkurangnya perjalanan hidup seseorang. Selanjutnya yaitu tujuan sementara pendidikan agama Islam untuk membentuk insan kamil dengan pola waktu sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sementara. Sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi seorang pendidik. Terakhir yaitu tujuan operasional. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari seseorang didik, suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Selanjutnya ada pengertian dari pembelajaran via daring. Via daring biasa disebut dengan e-learning. E-learning itu sebuah pembelajaran yang dilakukan menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi. Dengan pembelajaran via daring ini, kita bisa menghemat waktu, tempat, dan lebih fleksibel dalam melakukan proses pembelajaran. Tidak harus tatap muka di dalam satu ruangan. Kita bisa melakukan pembelajaran ini dari berbeda tempat atau jarak jauh. Selanjutnya, adapun jenis dari penelitian ini, jenis penelitian ini termasuk dari bab ketiga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian konvergensi yang meliputi dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data dari guru-guru KI yang ada di sekolah MTS Papua. Sementara pendekatan kualitatif memperdalam data dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Bagaimana menurut Sugiono, populasi ini yaitu generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakter. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi pada penelitian ini yaitu subjek yang berupa guru-guru KI di MTS Papua 09, siswa kelas 7 dan 8, adapun objeknya yaitu menggunakan aplikasi yang terdiri dari aplikasi Google Classroom dan WhatsApp. Sedangkan sampel adalah penelitian sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari perwakilan dari kelas 7 10 orang dan perwakilan dari kelas 8 15 orang. Jadi total keseluruhan sampel yaitu 25 orang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara, angket, dan study dokumen. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dengan mengedit data yang diperoleh, lalu kemudian menyusun secara sistematis berdasarkan kategori-kategori jenis data yang dikumpulkan. Kemudian ada yang terakhir menarik kesimpulan atau penilaian dari semua pertanyaan dalam kategori-kategori tertentu dengan mempertimbangkan kesohihannya, kebenarannya. Selanjutnya ada waktu dan penelitian. Adapun waktu penelitian ini dilakukan di sekolah Yayasan Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 09 Kota Bekasi yang bertepatan pada bulan pada bulan Mei. Ternyata yang sebenarnya itu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret.
sampai April pada tahun 2021. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.